Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa semester 6 kelas A4 di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, dengan dosen pengampu saya sendiri, yaitu Rian Novalhais MKom. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu stay at home, social distancing, sehingga terhindar dari wabah penyakit virus corona ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita sudah masuk pertemuan ke-6. Kita akan membahas di sini tentang grup decision support system. Namun sebelumnya saya ingatkan di minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan eh, lakukan atau laksanakan kuis karena memang di pertemuan ketujuh saya sudah mengalokasikan waktu tersebut untuk diadakannya kuis dan untuk bahan materinya yaitu dari materi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, eh, hari ini kita membahas tentang grup decision support system atau sistem pendukung keputusan berkelompok. Sebelumnya memang grup decision support system ini di beberapa perguruan tinggi memang ada yang memisahkan mata kuliahnya. Jadi ada SPK, ada SPK khusus berkelompok. Namun khusus di Prodi Informatika FTI Unsera, karena memang tidak ada mata kuliah untuk sistem pendukung keputusan berkelompok, saya berinisiatif untuk menggabungkan materinya sehingga saya berharap dapat bermanfaat ya materi ini karena memang sangat berkaitan dan memang juga grup decision support system ini termasuk bagian atau berkaitan dengan SPK atau decision support system. Dari namanya juga sebenarnya bedanya cuma ada di grupnya aja ya. Seperti itu. Oke deh, kita langsung ke materi atau slide yang pertama di sini tentang definisinya terlebih dahulu. Untuk definisi GDSS yaitu sistem yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi, komputasi, dan dukungan keputusan. Artinya, apabila kalian sudah memahami konsep SPK, di mana SPK adalah materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, maka perbedaan yang signifikan pada definisi grup decision support system di sini adalah sekelompok orang. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah sekelompok orangnya. Jadi di sini sudah bukan one man lagi ya, atau sifatnya decision maker-nya tunggal atau individu, tapi ini berkelompok seperti itu. Kemudian dari sisi karakteristiknya, yang pertama perlu adanya pertemuan karena grup decision support systems ini sudah ruang lingkupnya adalah kelompok atau banyak orang, ya artinya perlu diadakan pertemuan atau perlu juga diadakan ibaratnya diskusi seperti itu. Jadi dari sisi ide ataupun pengetahuan yang ada pada tiap anggota kelompok itu dapat dikumpulkan atau diakumulasi seperti itu. Yang kedua, ada hasil pertemuan tergantung pada pengetahuan pendapat dari anggota kelompok. Jelas, karena dari hasil pertemuan itu basically-nya memang didasarinya oleh
pengetahuan dan pendapat dari anggota kelompoknya. Jadi hasilnya ya tergantung dari pengetahuan dan pendapat anggota kelompok tersebut gitu. Di poin ketiga, perlu adanya komposisi dan proses pengambilan keputusan. Karakteristik GDSS memang perlu adanya kombinasi atau perpaduan dari beberapa unsur anggota sehingga pengetahuan ataupun ide yang diambil itu dapat dipadukan secara baik sehingga mendapatkan proses pengambilan keputusan yang baik pula. Di poin keempat, perlu adanya penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat. Ya, karena memang didasari oleh banyak anggota kelompok, sehingga pada saat proses penyelesaiannya memang diantisipasi khawatir ada selisih atau perbedaan pendapat. Maka di awal memang grup decision support system harus sudah dibuat aturan apabila terjadi selisih atau perbedaan pendapat. Di poin kelima, di situ ada fleksibel. Artinya, ketika kita menampung banyak pendapat, maka kita pun perlu fitur di mana harus mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang sifatnya perspektif. Artinya, eh, perbedaan pandangan tiap anggota untuk mengusulkan sebuah ide itu harus diakomodasi karena tadi berkaitan dengan banyak orang. Kemudian di poin keenam ada anonymous input. Maksudnya di sini tidak mengekspos nama individu ya. Jadi ketika ide atau gagasan itu disuarakan ataupun ditampung sebagai bahan pertimbangan, artinya tidak terlalu diekspos nama individunya. Ya dikhawatirkan nanti eh, terjadi konflik ya apabila nanti misalnya terlalu diekspos, misalnya oh si Yunita nih, oh Yunita punya pendapat kayak gini, terus diekspos, ya Yunita memang yang berpendapat seperti itu, oh Yunita yang mengusulkan seperti ini, gitu. Jadi tidak dapat menyelesaikan masalah apabila kita terlalu mengekspos nama individu. Maka daripada itu nama individu biasanya di hidden. Intinya pendapat atau ide yang dikumpulkan itu dijadikan satu, kemudian perlu dirumuskan seperti apa proses yang harus diambil dan keputusan apa yang mesti dibuat sehingga hasil yang didapatkan adalah kesepakatan bersama. Kemudian di tujuan grup decision support system, menurut ini penemunya ya, penemu dari grup decision support system yaitu De Santis dan Galupe di tahun 1987. Tujuannya sebenarnya ya tadi untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan berkelompok dengan cara tadi intinya mengurangi kendala komunikasi. Karena GDSS tadi memang diwajibkan untuk diadakan pertemuan, maksudnya perlu diadakan informasi yang jelas dari tiap anggota kelompok sehingga komunikasi yang diperoleh itu berjalan secara baik. Artinya semua anggota kelompok atau semua elemen mengetahui hasil dari keputusannya atau mengetahui dari proses pengambilan keputusannya sehingga kendala komunikasi ini dapat diminimalisir. Di poin B, menyediakan beragam cara untuk menyusun analisis keputusan. Nah, artinya tujuan dari GDSS di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah di sini adalah menyediakan beragam cara. Jadi tujuan GDSS memiliki tujuan untuk membuat beraneka ragam cara gitu ya untuk bagaimana sih cara pengambilan keputusannya gitu. Jadi sifatnya variatif. Jadi nggak gitu-gitu aja. Artinya dari sisi pengambilan keputusan sifatnya nggak pakai metode A terus gitu. Bisa jadi kita pakai metode B. Contoh
Misalnya karena ini berkelompok, keputusannya misalnya diadakan voting misalnya. Jadi suara terbanyak diambil, misal. Caranya itu yang satu. Yang kedua, ada juga dengan cara dari sisi perbedaan pendapat tersebut kita kaji kembali sehingga kita dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dapat menampung dari perbedaan selisih kedua pendapat tadi seperti itu. Kalau di poin C, memberikan arahan secara sistematis terhadap pola, jadwal, dan isi diskusi. Artinya, tujuan grup decision support system juga dapat membuat sebuah organisasi itu dapat berjalan secara sistematis, dan dari isi diskusinya juga tertuju atau terfokus pada penyelesaian masalah. Seperti itu. Selanjutnya, di syarat grup decision support system, syaratnya yang pertama, setiap individu harus memiliki persepsi, sikap, dan motivasi pengambilan keputusan itu sendiri. Artinya, ketika kita memilih anggota atau kelompok yang akan mengambil keputusan, individu atau anggota tersebut harus memiliki sifat-sifat seperti itu. Artinya persepsinya ya harus sesuai dengan tujuannya. Misalnya gini, di sebuah universitas misalnya, di situ ada program pencarian mahasiswa terbaik misalnya. Nah, dari sisi penilaian, misalnya kita juga harus mengambil pendapat dari dosen-dosen misalnya dari sisi pencarian mahasiswa terbaik tersebut. Nah, kemudian dosen yang kita cari atau yang kita pilih itu harus sesuai dengan tujuannya. Jadi tujuan kita mencari mahasiswa terbaik. Artinya kita pun harus mencari dosen-dosen yang memiliki persepsi bahwasanya pandangan mereka itu ya harus sesuai dengan tujuannya, yaitu mencari mahasiswa terbaik. Jadi jangan sampai kita mencari dosen, tapi dosennya sendiri misalnya tidak terlalu sering berinteraksi kepada calon kandidat mahasiswa terbaik misalnya. Jadi misalnya dosennya itu dosen, anggaplah dosen luar misalkan yang mengajar. Jadi sekedar mengajar saja. Jadi harus dipilih sesuai dengan tujuan dari pengambilan keputusannya. Di poin B, siapa yang akan mengakui atau menerima permasalahan secara umum? Ini maksudnya kita pun harus merumuskan misalnya kandidatnya. Kemudian kita rumuskan juga siapa sih yang memiliki keperluan dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi kita harus bisa rumuskan. Jadi jangan sampai artinya melebar terlalu luas gitu. Anggaplah tadi, misal pencarian mahasiswa terbaik misalnya. Kemudian kebutuhan ini kebutuhannya siapa? Oh, kebutuhannya universitas gitu atas misalnya instruksi dari pemerintah misalnya. Nah, artinya kita harus membuat rumusannya dulu. Jadi mahasiswa mana saja dulu yang dijadikan kandidat atau alternatifnya. Kemudian kita pilih secara garis besar, kemudian kita pilih misalnya berdasarkan fakultasnya, kemudian kita juga memilih siapa yang berhak menilai. Misalnya dari sisi dosen, jadi dosen-dosen tertentu bisa memilih, atau dari dekan-dekannya, atau dari sisi bagian kemahasiswaannya. Jadi mereka bisa artinya berkombinasi sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Dan di poin C, syaratnya GDSS ya harus berusaha untuk mendapatkan keputusan yang sifatnya kolektif. Artinya keputusan yang nanti dihasilkan bukan berupa keputusan yang sifatnya individu lagi, tapi keputusan yang dilakukan secara kolektif atau bersamaan ya, atau keputusan banyak orang seperti itu. Kemudian di slide berikutnya ada kelebihan grup decision support system. Yang pertama, kelebihannya adanya komunikasi secara paralel. Intinya dari poin pertama ini, kelebihan dari grup decision support system terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota kelompok.
seperti itu. Karena kan sering tuh diadakan pertemuan, sehingga keputusan yang dihasilkan pun keputusan dari kelompok, bukan individu. Dan poin kedua, menawarkan kesempatan yang sama untuk memberikan ide dan opini. Nah, artinya tidak hanya kalangan atas saja yang bisa memberikan ide ataupun opini, tapi untuk anggota kelompok sendiri pun dapat menawarkan atau dapat kesempatan dalam memberikan ide atau opini. Di poin ketiga, mengeliminasi adanya dominasi. Nah, jelas. Karena dikhawatirkan ada dominasi ya dari sebagian anggota, itu bisa diminimalisir. Karena keputusan ini diambil secara bersama. Jadi walaupun ada pendapat yang sifatnya dari dominasi sebagian anggota, itu bisa dikaji kembali. Jadi tidak langsung dijadikan keputusan akhir, tapi bisa dikaji kembali dengan semua anggota kelompok. Di poin keempat, dapat diketahui dengan cepat adanya kesetujuan. Artinya di sini sebenarnya di poin keempat ini dapat diketahui dengan cepat juga hasilnya. Jadi hasil dari opini anggota kelompok itu bisa ditentukan pada saat itu juga. Jadi apakah misalnya opini A ini disetujui atau tidak seperti itu. Jadi pada saat pertemuan itu dikaji dan biasanya secara cepat dapat diketahui hasilnya. Dan di poin kelima, yaitu membantu mengatur jadwal pertemuan. Sebenarnya kaitan poin 5 adalah sama dengan poin pertama, yaitu komunikasi yang dilakukan sehingga terjalinnya komunikasi yang baik, sehingga dari sisi jadwal pertemuan pun nanti sifatnya juga teratur, seperti itu ya. Selanjutnya berkaitan tentang dampaknya. Nah, dampak grup decision support system terhadap kelompok yaitu di sini menitik beratkan pada perbaikan kerja anggota kelompok atau penyelesaian masalah dalam kelompok. Ya artinya GDSS dapat memecahkan sebuah permasalahan yang berada di sebuah kelompok karena keputusan yang diambil juga berdasarkan kelompok seperti itu. Di poin B, GDSS meningkatkan kualitas dalam perbaikan proses pengambilan keputusan. Ya, kualitasnya pun pasti akan meningkat. Kenapa meningkat? Ya tadi, karena dari proses pengambilan keputusannya itu didapatkan dari proses diskusi secara bersama-sama. Jadi bukan tadi berkaitan sama individu gitu. Jadi bukan ketuanya saja misalnya kayak gitu yang ngambil keputusan, tapi ini pun berdasarkan pertimbangan keseluruhan anggota kelompok. Dan di poin C, di situ GDSS meningkatkan pencapaian konsensus. Artinya kalau konsensus itu sendiri sudah berkaitan terhadap nilai dari hasil kesepakatan bersama. Jadi hasilnya itu artinya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini ada level GDSS-nya. Level itu artinya ada tahapannya. Tahapan pertama adalah proses. Tahap kedua di situ ada level ya. Level berikutnya adalah pengambilan keputusannya. Level berikutnya adalah berkaitan tentang aturannya. Yang pertama adalah kita harus ya artinya di sini harus memplanning, merencanakan proses yang harus berjalan itu seperti apa. Misalnya nanti sistemnya atau prosesnya kita mau voting. Nah, misalnya. Nah, proses tersebut harus diatur. Nah, kaitannya nanti dengan level 3 yaitu aturannya agar eh, tidak terjadi pertukaran pesan di situ ya atau misalnya tidak terjadi kesalahan dalam atau kamuflase dalam memberikan sebuah voting. Jadi voting dikumpulkan, kemudian prosesnya seperti apa dan aturannya seperti apa itu harus jelas sehingga pada saat memberikan pendapat misalkan dalam bentuk berkas ya misalnya, nah itu tidak bisa dikamuflase. Kemudian di pengambilan keputusannya perlu dirancang pemodelannya atau teknik-teknik pengambilan keputusannya seperti apa dengan tujuan mengurangi adanya ketidakpastian. Jadi dari proses
pengambilan keputusan dan aturan ini sebenarnya dalam satu ruang lingkup level GDSS, di mana tujuannya adalah mengurangi tingkat miskomunikasi atau kendala yang terjadi apabila terjadi selisih pendapat di antara anggota kelompok. Selanjutnya, pada slide berikutnya adalah perancangannya. Namun di sini perancangan ini adalah faktor yang perlu diperhatikannya. Jadi bukan tahap perancangannya. Kalau perancangannya tadi sebenarnya ada di level GDSS, artinya yang perlu dirancang adalah prosesnya, pengambilan keputusannya atau pemodelannya seperti apa. Dan yang terakhir tadi adalah aturannya, aturan GDSS-nya seperti apa. Kalau ini adalah 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang. Yang pertama adalah ukuran kelompok. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa apa ya, terdiri dari beberapa kelompok gitu. Jadi kita harus mengukur kelompok itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya atau ketiadaannya interaksi cara tatap muka. Jadi perlu tatap muka nggak? Apakah diskusi misalnya via forum saja, forum diskusi, misalkan via online, apakah itu sudah cukup atau perlu diadakan conference, video conference, atau perlu diadakan rapat semua anggota kelompok bertemu gitu dalam satu tempat. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian di poin C, tugas yang akan dihadapi oleh kelompok artinya pembagian job desk atau pembagian tugas yang akan diberikan kepada kelompok tersebut harus sudah diperhatikan. Ya, artinya apa sih yang perlu dilakukan oleh kelompok A, apa sih yang perlu dilakukan oleh kelompok B untuk menghasilkan sebuah keputusan, di mana keputusan itu merupakan keputusan antara kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, fitur dasar. Jadi, fitur dasar dari grup Decision Support System itu dari sisi sistemnya, file data, dan teks bagi anggota kelompok itu ada yang namanya pemrosesan katanya. Jadi untuk format atau mengedit teksnya itu wajib di semua aplikasi juga ya. Kemudian ada fasilitas diskusinya, apabila tidak perlu tatap muka, kita perlu diskusi via sistem. Fasilitas help-nya secara online, kemudian worksheet, spreadsheet, chart, dan ini display secara grafis sehingga pada saat memberikan pendapat, pendapat kita adalah berdasarkan sumber display dari grafis tersebut. Kemudian di poin terakhir ada manajemen basis data, ya karena diperlukannya basis data juga ya di fitur GDSS. Selanjutnya untuk konsensus tadi ya, konsensus GDSS atau nilai hasil kesepakatan bersama, itu cara memperolehnya ada 2 cara atau 2 teknik. Teknik pertama ada voting, teknik kedua ada agregasi. Bedanya kalau voting adalah lebih ke pengumpulan nilai, kemudian dari nilai-nilai tersebut diakumulasi sehingga nilai yang tertinggi akan diambil. Itu voting. Kalau agregasi lebih ke selisih antara misalkan ada hasil, kemudian hasil tersebut ada selisihnya, kemudian hasil dari selisih tadi bisa dikaji kembali pakai metode-metode yang ada di bawahnya. Namun untuk di materi yang saya berikan kita fokus ke voting atau metode bordanya ya. Di sini contoh analisis GDSS menggunakan voting. Ya, artinya di situ ada alternatif A, B, C, ada pengambilan keputusan P1, P2, P3. Nah, ketika P1, P2, P3 ini memberikan nilai, nah nilai tertinggi itu berada di alternatif A. Nah, kemudian dijumlahkan, dibagi 3, sehingga kita mendapatkan nilai konsensus yaitu 83,33%. Seperti itu. Jadi ini contoh sederhananya. Nah, untuk contoh kasusnya, di sini saya sudah buat berdasarkan literatur yang saya lakukan berkaitan tentang kalau jurnalnya yang saya pilih sebenarnya tentang penilaian kinerja guru, kemudian metode yang dipakai adalah AHP dan Borda.
Jadi AHP itu untuk pencarian bobotnya, Borda itu untuk eh, pada saat peringkatnya, peringkat yang dilakukan oleh beberapa pengambil keputusan. Kita lihat aja ya contoh kasusnya. Di sini saya buat contoh kasus. Misalnya ya, diketahui misalkan pada sebuah yayasan pendidikan ada program pemilihan guru terbaik. Kemudian ada banyak ya gurunya, sekitar 240, ini misalnya. Kemudian dari 240 tersebut, ada 5 guru nih yang berpotensi. Ibaratnya yang kelihatan punya potensi mendapatkan guru terbaik. Misalnya ya, ada A1 sampai A5. Kemudian kriterianya menurut yayasan ada 3, disiplin, prestasi, sama kreativitas. Nah, namun dari sisi yayasan, saya nggak mau nih yang nilai cuma kepala sekolah doang. Nah, karena dikhawatirkan kepala sekolah punya hubungan gitu. Maksudnya hubungan itu punya hubungan kerabat atau teman dekat dan sebagainya. Maka daripada itu, pihak yayasan juga mau penilaian guru terbaik itu dinilai oleh murid juga dan oleh guru juga. Maksudnya oleh guru ini, guru yang sering berinteraksi terhadap kandidat ya. Jadi misalnya gini, ada guru A1 sampai A5. Nah, itu yang akan dipilih kandidatnya. Maksudnya calonnya itu 5 orang itu. Nah, artinya penilaiannya tidak boleh satu di antara kelima calon tadi gitu ya. Artinya kita mengambil guru-guru yang lain yang sering berinteraksi terhadap guru tersebut. Artinya yang sering bekerja sama guru tersebut atau misalnya guru-guru yang sangat berkaitan terhadap calon atau kandidat dari program pemilihan guru terbaik ini ya. Nah, kemudian pihak yayasan pun meminta murid-muridnya. Jadi murid-muridnya artinya murid-murid yang pernah diajar oleh 5 orang ini. Jadi jangan sampai murid-muridnya yang dipilih adalah murid-murid yang tidak ada kaitannya sama 5 guru ini, ya nggak bisa. Jadi nyari sampel murid-murid yang bisa menilai 5 guru tersebut. Jadi yang pernah diajar sama 5 guru tadi misalnya. Nah kemudian ketika tadi kita membahas atau melihat metode yang digunakan adalah AHP dan Borda, maka kita skip ya AHP-nya karena AHP sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Gini, jadi contohnya nilai alternatif tiap kriterianya. Jadi langsung saja di A1 sampai A5 di sini mendapatkan nilai-nilai. Jadi disiplinnya 85, prestasinya 90, 88 kreativitasnya. Jadi ini nilai ini yang mereka punya. Nah, tapi dari penilaian ini kan masih bingung ya, siapa nih yang bakal dapat nih gitu. Maka penilaiannya harus dibuat berkelompok. Artinya pengambil keputusannya itu lebih dari 1 orang, tapi dari 3 versi. Versi murid, versi guru, sama versi kepala sekolah. Nah, kemudian eh, langkah pertama tadi kita gunakan AHP untuk mencari bobot. Bobotnya versi murid, versi guru, versi kepsek atau versi kepala sekolah. Nah, artinya bobot yang dihasilkan pun pasti berbeda-beda karena kita sumbernya pun berbeda-beda. Sumbernya dari murid, sumbernya dari guru, dan sumbernya dari kepala sekolah. Kemudian lakukan sampai kita mendapatkan nilai konsistensi rasio ya. Apabila konsistensi rasionya itu sudah diterima, maka dapat dilanjutkan proses pembobotannya. Nah, di contohnya ini kita sudah dapat ya ceritanya, udah ngitung AHP tuh yang banyak, kita sudah dapatkan bobotnya, bobot versi murid, bobot versi guru, dan bobot versi kepala sekolah. Nah ini, langkah kedua ini bobot yang sudah diperoleh, misalnya versi murid 0,35, 0,37, sama 0,28. Ini ya, ini. Kemudian dari versi guru 0,30, 0,33, 0,37. Artinya bobot yang diperoleh itu pasti jumlahnya harus 1 atau 100%. Ini pun sama.
0,4, 0,36, 0,24. Ditambahkan ini pasti 1, ini pasti 1. Nah, dari bobot-bobot yang sudah diperoleh, kita hitung satu persatu ya. Jadi misalnya, ini dari versi murid, bobot yang diperoleh dikalikan terhadap nilai alternatif tiap kriteria. Tadi kan nilainya sudah dapat tuh, 85, 90, 85, dikalikan terhadap bobot-bobotnya. 0,35, 0,37, 0,28. Sehingga ini mendapatkan hasil. Nah, dari hasil ini bisa kita dapatkan ranking. Jadi ranking satunya adalah A1, ranking keduanya dengan nilai 86,09 ya, itu A3, A2, kemudian A4 dan A5. Ini versi murid. Kita simak dulu ya. Jadi ini hasil yang diperoleh dari AHP, ini ranking yang diperoleh dari AHP juga. Jadi versi murid ini masih proses AHP, jadi perankingan sama hasilnya. Kemudian sama juga dilakukan versi guru, sama juga dengan versi murid dikalikan dengan bobotnya. Nah, dan yang perlu kalian perhatikan bobot di sini sudah beda karena ini udah versi guru bobotnya. Maka dihasilkan ranking juga. Dan versi kepala sekolah juga bobotnya berbeda. Tapi tetap ya nilai alternatif tiap kriterianya sama. Ya kan? Karena guru-guru itu juga yang dinilai. Ketika diakumulasi, ranking satunya adalah A3. Jadi beda-beda. Versi Capsec ranking satunya A3, versi guru ranking satunya A2, versi murid gitu ya. Peringkat ke satunya adalah A1. Jadi beda-beda tuh. Terus bagaimana nih cara menyelesaikannya? Maka diberikan penilaian Borda. Nah, penilaian Borda di sini sederhana kok. Rumusnya N dikurang peringkat. N itu merupakan jumlah alternatif. Jumlah alternatifnya kan 5. Berarti 5 dikurang peringkatnya. Jadi peringkatnya semakin kecil, semakin bagus. Artinya peringkatnya peringkat 1, maka nilainya semakin besar. Kayak di sini contohnya. A1, dia kan ranking 1 ya. Ini ranking nih. Dikurangin N-nya 5. Berarti dia dapat poin 4. Di sini pun yang ranking pertama menurut versi guru adalah A2, maka dia dapat 4 di sini. Dan di versi kepala sekolah, ranking satunya ada di A3. Dan ini mendapatkan poin 4. Nah, sedangkan ini di A1 versi guru, dia peringkat 2. Jadi nilainya 3. Peringkatnya 2, nilainya juga 3. Jadi tinggal dikurangi saja ya terhadap peringkat yang diperoleh dari AHP-nya. Nah, peringkat-peringkat penilaian Borda ini yang 4, 2, 3, 1 ini itu dikalikan terhadap hasil yang diperoleh dari perhitungan AHP, yaitu ini, hasil-hasil ini, 86,56, 85,4, dan selanjutnya itu dikalikan seperti ini. Yang sudah kita dapatkan penilaian dari Borda yaitu 4 dikalikan versi muridnya tadi 86,65. Kemudian dijumlahkan terhadap versi guru, dijumlahkan terhadap versi kepala sekolah. Sehingga ketika semua sudah diakumulasi, kita mendapatkan nilai tertinggi yaitu berada di A1 dengan total 865,12. Jadi seperti itu saja contoh sederhana dari GDSS ya. Jadi dari studi kasus Group Decision Support System, artinya dari pengambil keputusan ini jumlahnya bukan satu orang lagi, artinya sudah berdasarkan versi murid, berdasarkan versi guru, dan versi kepala sekolah, kemudian diakumulasi sehingga kita untuk mendapatkan hasilnya atau setelah kita mendapatkan hasilnya, ini pun hasil yang diperoleh dari keseluruhan elemen. Artinya dari elemen guru, elemen murid, dan elemen kepala sekolah mendapatkan nilai dan keputusan bahwasanya guru alternatif A1 itu mendapatkan peringkat pertama dan dipilih menjadi guru terbaik. Seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Semoga bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materinya. Kita bisa berdiskusi kembali apabila ada yang kurang dimengerti. Tugasnya yaitu berkaitan tentang perhitungan borda tadi ya. Nanti saya akan kasih contoh latihannya dan kalian harus mengerjakannya untuk eh, verifikasi absensi kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.